Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan bahas kembali seputar TikTok affiliate. Nah, yang akan saya bahas di sini bukan masalah iklan, bukan masalah beda akun, ataupun bukan masalah bagaimana caranya kita mengedit video menggunakan CapCut ataupun menggunakan Canva untuk konten TikTok affiliate. Namun yang akan saya bahas di sini soal produk, dan ini pastinya menarik teman-teman ya. Nah, kenapa saya buat video ini? Karena mungkin sebagian orang juga belum mengetahui kekurangan dan kelebihannya kalau misalkan kita menggunakan kategori produk ini. Nah, kategori produk ini seperti apa? Jadi buat teman-teman yang penasaran seperti apa produknya, bagaimana cara mengetahui kekurangan dan kelebihannya, dan seperti apa solusinya, silahkan simak video ini sampai selesai. Dan kita bahas langsung produknya. Produk yang akan saya bahas di sini bukan produk secara spesifik ya, tapi lebih ngebahas masalah produk yang lagi rame, yang lagi tren, yang lagi musimnya. Salah satu produknya yaitu produk Fashion Muslim yang akan kita hadapi 1 ataupun 2 bulan ke depan. 1 bulan ke depan teman-teman ya. Salah satu produknya mungkin produk mukena, produk koko, dan yang lainnya. Itu adalah produk yang lagi diminati oleh calon pembeli yang ada di TikTok. Bukan di TikTok saja, di Shopee, di Tokopedia, ataupun yang lainnya juga lagi diminati produk Fashion Muslim. Nah, ngomongin produk tersebut, kalau misalkan kita tautkan nih produknya, apa sih kelebihannya? Kita bahas dulu ya kelebihannya. Kelebihan yang pertama, kita bisa gampang pecah telur. Percaya atau tidak, teman-teman kalau misalkan konsisten bikin kontennya, mau itu kontennya itu semacam konten yang re-upload tapi diedit lagi, ataupun konten review, lihat tuh gimana cara mendapatkan komisinya. Udah pasti kita bisa mendapatkan komisi yang lebih cepat dan bisa pecah telur dengan cepat teman-teman ya. Kalau misalkan nggak percaya silahkan dicoba. Dan sudah saya buktikan di video membership saya. Nah, buat teman-teman nih yang udah nonton videonya mungkin udah tahu produk apa yang saya promosikan dan seperti apa konsepnya. Dan itu tanpa sampel teman-teman ya. Itu poin yang pertama di kategori kelebihan ya. Nah, kita masuk lagi di poin yang kedua nih. Kelebihan menggunakan produk yang lagi rame ataupun kita menautkan produk yang lagi rame. Kita bikin konten apapun, konsep seperti apapun, videonya mau FYP ataupun enggak, itu bisa mendapatkan orderan. Nah, kalau misalnya nggak percaya, coba aja dulu teman-teman ya. Sudah saya coba di akun yang satunya lagi, itu lumayan teman-teman ya. Jadi, view-nya itu cuma 400-500, tapi produknya itu benar-benar dibutuhkan oleh calon pembeli. Jadi mulai harga, produknya, trennya, dan yang lainnya itu bisa langsung diorder oleh calon pembeli. Jadi nggak ngelihat dulu nih, ini konsepnya itu review ataupun kayak gimana. Enggak, tapi yang dilihat itu ketika si calon pembeli ngeklik keranjang kuning, dia lihat reviewnya bagus, harganya sesuai, dan produknya lagi tren, dia langsung beli. Jadi nggak mikirin masalah konsepnya. Beda lagi kalau misalkan produknya nggak ngetren teman-teman ya. Jadi kita harus bikin lagi konsep yang benar-benar menarik sehingga si calon pembeli mau ngeklik yang ada di bagian keranjang kuning. Nah, itu kelebihannya teman-teman. Jadi ada dua. Yang pertama, kita bisa gampang pecah telur, dan yang kedua, kita bikin konsep apapun itu bisa dapat yang namanya itu orderan. Oke, itu yang pertama. Kita bahas kekurangannya nih. Ini kekurangan yang mungkin teman-teman akan hadapi nantinya. Kalau misalkan kita menautkan produk yang lagi rame di TikTok, kadang-kadang kita sering mendapatkan notifikasi monetize video tidak tersedia. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Kalau misalkan teman-teman pernah ngalamin kayak gitu, itu ya mau gimana lagi ya. Saya nggak bisa ngasih solusi teman-teman ya, karena ya kalau misalkan sering terjadi seperti itu, maka ada beberapa faktor. Yang pertama, produknya itu udah habis, ataupun ya komisinya itu bisa aja dicopot. Tapi kebanyakannya itu produknya itu udah habis dibeli teman-teman ya. Jadi bukan cuma 1 ataupun 2 yang mempromosikan produk yang lagi rame. Jadi di sini teman-teman itu pesaingnya lebih banyak dibandingkan kalau misalkan kita menautkan produk yang biasa-biasa aja dan gak rame. Contohnya kayak gini ya, kita ini lagi bersaing produk tentang Fashion Muslim. Nah, teman-teman ingin coba main di kategori misalkannya itu kategori elektronik semacam panci, kan itu kurang diminati ketika bulan puasa teman-teman ya. Yang lebih diminatinya itu Fashion Muslimnya. Nah, kalau misalkan kita promosikan produk panci, mungkin teman-teman juga pesaing itu sedikit, dan mungkin monetis tidak tersedianya itu agak sedikit kurang teman-teman ya, dibandingkan dengan promosikan produk yang lagi rame. Sampai sini paham ya? Kalau misalkan belum paham, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Pada intinya di poin yang pertama, kalau misalkan teman-teman menautkan produk yang lagi rame, maka sering banget terjadi yang namanya itu monetize tidak tersedia. Artinya di sini produknya itu bisa cepat habis karena banyak yang mempromosikan dan banyak yang beli. Itu yang pertama. Yang kedua, komisinya itu sering banget diubah. Jadi gini, ketika kita mencari produk yang lagi rame, contohnya ini mukena ya, rata-rata mukena komisinya itu 10%. Jadi di angka 10.000 ke atas, ada yang 20.000 sampai 30.000. Ketika kita fokus ataupun konsisten menautkan produknya, terus kita dapat komisi ya teman-teman dari produk tersebut, maka ketika banyak sekali orderan, si komisi tersebut itu bakalan langsung diturunkan dari yang asalnya 10% menjadi 2% ataupun 3%. Pasti teman-teman ngalamin hal seperti itu. Nah, ini adalah kekurangannya kalau misalkan kita menautkan produk yang lagi ramai. Kenapa bisa seperti itu? Biasanya itu ada overloadnya teman-teman ya, ataupun
takut stoknya itu kehabisan. Nah, makanya si komisinya itu diturunkan. Masih mending komisinya diturunkan daripada komisinya itu dinonaktifkan, dan itu yang bikin rugi. Apa dampaknya kalau misalkan komisinya dinonaktifkan? Komisi kita yang udah di check out sama calon pembeli itu bakalan gagal dan nanti ada status tidak memenuhi syarat. Dan ini kekurangannya kalau misalkan teman-teman itu menautkan produk yang lagi rame. Nah, sampai sini jelas ya poin yang pertama dan poin yang kedua antara kelebihan dan kekurangannya. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar kalau misalkan belum ada yang dipahami ataupun belum ada yang dimengerti. Nah, kita bahas solusinya. Jadi, apa solusi yang harus kita lakukan kalau misalkan kita ingin main di produk yang lagi rame? Yang pertama, tautkan produknya itu jangan cuma 1 ataupun 2 produk, tapi tautkan 1-10 produk. Tujuannya untuk apa? Jadi, kalau misalkan produk yang pertama itu monetis tidak tersedia, masih ada 9 produk lagi teman-temannya. Jadi, masih aman dan kita masih bisa mendapatkan komisi dari video yang sudah kita promosikan. Apalagi videonya itu FYP, pastinya untung teman-teman ya. Kalau misalkan kita menautkan 1 ataupun 2 produk, itu udah pasti kedua produk tersebut kalau misalkan monetisnya itu tidak tersedia, kita nggak bakalan dapat komisi. Dan ruginya kalau misalkan videonya itu FYP, itu ruginya. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman mau main di kategori produk yang lagi rame, tautkan 1-10 produk yang lagi ngetrend ataupun yang stoknya itu banyak teman-teman ya. Itu untuk solusi yang pertama. Dan solusi yang kedua, silahkan cari dulu produk yang stoknya itu aman, dan mungkin lebih baiknya kita ini negosiasi dulu dengan sellernya, itu lebih bagusnya. Tapi jarang-jarang teman-teman ya untuk negosiasi tersebut karena pastinya balasannya itu lama. Nah, usahakan di sini teman-teman itu silakan cari dulu stok produk yang aman. Nah, itu teman-teman ya, kelebihan, kekurangan, dan solusi dari saya kalau misalkan teman-teman itu mau main produk yang lagi rame. Oke, itu saja mungkin ya di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.